Persaingan di Pulau Tionghoa mengejutkan dunia. Li Yunxiao menjadi topik terhangat. Segala macam berita menyebar dan seluruh wilayah selatan menjadi gempar. Saya mendengar bahwa Li Yunxiao berusia lebih dari 50 tahun. Dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun. Dia curang dan berpartisipasi dalam kompetisi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan setengah dari kristal itu? Lihat wajah bodohmu. 500 tahun. Apakah menurut Anda dia bisa lolos dari ujian ketiga faksi? Biarkan aku memberitahu Anda. Li Yunxiao memiliki garis keturunan naga dan burung phoenix. Selama pertempuran di pulau itu, tubuh bagian atasnya berubah menjadi naga sungguhan dan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi burung phoenix api. Itu sebabnya dia tidak terkalahkan. Kamu tidak tahu apa-apa. Setengah naga dan setengah phoenix. Apakah dia masih manusia? Izinkan saya memberitahu Anda, sepupu tertua ayah mertua dari anak perempuan tetangga, bibi ketiga, saudara ipar laki-laki sepupu saya, juga berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dia memberitahu saya secara pribadi bahwa Li Yunxiao telah mengembangkan buku pedoman berharga bunga matahari. Teknik jarum terbang miliknya itu, ceka-ceka, sulit menemukan yang cocok untuknya. Sial, memotong penisnya lebih buruk dari kematian. Apa gunanya berkultivasi ke tingkat Kaisar Wu? Berhentilah omong kosong, berhenti bicara omong kosong. Informasi saya adalah yang paling akurat. Li Yunxiao sebenarnya bukan manusia. Dia adalah keturunan dari binatang iblis peringkat 8, gorila bunga emas, dan binatang iblis peringkat 8, Pegasus spiritual phoenix putih. Adapun Pegasus spiritual phoenix putih ini, di dalam kedai teh di kota Shangyang, tempat itu dipenuhi orang. Mereka semua mendengarkan ludah sang pendongeng dengan penuh minat. Dikatakan bahwa Li Yunxiao membunuh lebih dari 1.000 murid dari berbagai sekte dengan jarum terbangnya. Akhirnya, dia membangkitkan kemarahan publik. Orang-orang mulai mengepungnya di Pulau Tionghoa. Mereka bergandengan tangan dan bersumpah untuk menjatuhkannya. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika ribuan orang mengepungnya? Apa yang telah terjadi? Beritahu kami sekarang. Kami semua menunggu untuk mendengarnya. Berhenti menggoda kami. Hahaha. Pendongeng tersenyum dan meminum seteguk teh dengan santai. Kemudian, dia melanjutkan. Pada saat ini, Li Yunxiao tiba-tiba berteriak. Meledak, alam semesta kecil. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan rambutnya berubah menjadi emas. Tahukah Anda apa artinya ini? Ini adalah Super Saya 3. Tidak hanya itu, ada juga kantong rui di perutnya, yang memungkinkan dia mengambil harta sesuka hati. Dia mengeluarkan capung bambu, meletakkannya di atas kepalanya, dan terbang ke langit. Ribuan murid semuanya tercengang. Kamu harus tahu bahwa hanya Grandmaster seni bela diri yang mampu terbang di udara. Sekarang Li Yunxiao telah mengungkapkan teknik capung bambu. Murid-murid itu hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Murid-murid sekte besar ini semuanya masih muda. Tak satu pun dari mereka yang mencapai level Grandmaster seni bela diri. Tak satu pun dari mereka bisa terbang. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Oleh karena itu, Li Yunxiao sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan, mampu merebut lebih dari 1.000 spar. Pada akhirnya, kontribusi capung bambu ini tidak dapat diabaikan. Salah satu tamu berteriak tak percaya, apakah capung bambu begitu ajaib? Anda bisa terbang di atas kepala Anda. Pertanyaan bagus. Pendongeng membanting meja dan memberi isyarat sambil berkata, semuanya silakan lihat. Seorang gadis mungil dan imut datang dengan meja yang penuh dengan segala jenis capung bambu, besar dan kecil, dan berwarna-warni. Semuanya, datang dan lihat, ini replika capung bambu yang digunakan Li Yunxiao hari itu. Meski tidak bisa terbang, tapi dibuat dalam skala 1 lawan 1. Kami secara khusus menemukan semua pengrajin terbaik di kota Shangyang, dan membawanya semalaman untuk memuaskan keinginan semua orang untuk mengoleksi. 40 koin perak untuk 1, 100 koin perak untuk 3, beli 5,
dan dapatkan satu gratis. Ayo, ayo, ayo dan lihatlah. Bahkan jika Anda tidak ingin membeli, Anda bisa melihatnya. Semua orang mengeluarkan suara yang menghina, dan popularitas seluruh kedai teh tiba-tiba menurun lebih dari setengahnya. Hei, hei, jangan pergi, jangan pergi. Pendongeng buru-buru berteriak, tapi kerumunan sudah bubar. Hanya ada beberapa pelanggan yang tersisa. Mereka mengira itu menyenangkan dan ingin membeli beberapa untuk anak-anak, tapi harganya terlalu mahal. Mereka tidak mau ambil pusing dan mulai berdiskusi satu sama lain. Namun hal tersebut masih tidak lepas dari topik Li Yunxiao. Pelelangan beberapa hari lagi dan pembukaan Gunung Meru. Hati orang-orang sudah tidak seperti dulu lagi dan bisnisnya sulit. Setelah mendengarkan cerita lelaki tua itu sepanjang pagi, mereka bahkan tidak mau membayar sejumlah kecil uang. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu mengemasi kiosnya dan hendak pergi. Pak tua, kemarilah, saya ingin membeli capung bambu. Di meja dekat jendela kedai teh, seorang pria paruh baya menyesap teh, meletakkan cangkirnya, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tapi matanya melihat keluar jendela, tampak acuh tak acuh. Pendongeng itu tertegun sejenak sebelum dia buru-buru melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Cui Hua, cepat dorong kiosnya dan biarkan lelaki tua ini memilih satu. Merah, biru, hijau, besar, kecil. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kami memiliki segalanya." Gadis kecil itu mendorong gerobak dan berjalan mendekat. Dia tersenyum manis dan berkata, "Paman, kamu mau yang mana?" Baru pada saat itulah lelaki paruh baya itu memalingkan wajahnya, melirik capung bambu di dalam gerobak, lalu meraih gadis kecil itu dan menariknya, memeluknya, dan menggoda. "Pak tua, aku mau yang ini." Gadis kecil itu panik dan buru-buru mencoba mendorongnya menjauh, tetapi pihak lain terlalu kuat. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berteriak dengan cemas, berkata, "Pak tua, lepaskan aku." Ketika pendongeng melihat ini, dia ketakutan dan buru-buru maju ke depan untuk memohon ampun. "Pak tua, apa yang kamu lakukan? Tolong lepaskan gadis kecilku." Ketika orang-orang di sekitar melihat seseorang bertingkah seperti hooligan, mereka langsung berdiri dan berteriak, "Beraninya kamu bertingkah seperti orang mesum di siang bolong, gadis kecil?" Pria paruh baya itu tersenyum ringan, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia memandang lelaki tua itu dengan acuh tak acuh dan mendengus. "Gadis kecil ini baru berusia 16 tahun, tetapi kamu, Pak tua, setidaknya berusia 300 tahun kan? Dan kamu bilang kamu seorang gadis kecil. Siapa yang melahirkannya?" Ekspresi pendongeng berubah drastis, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Mata gadis kecil itu juga menunjukkan keterkejutan, dan dia buru-buru menggerakkan tubuhnya. Cahaya ungu keluar dari tangannya, mencoba melepaskan diri. Pria paruh baya itu dengan santai menunjuk, dan cahaya ungu segera menghilang tanpa jejak. Gadis kecil itu masih dengan patuh ditangkap di tangannya, tapi ada sedikit kepanikan di wajahnya. Pendongeng terkejut, dan dengan wajah muram, dia maju selangkah. Dia dengan santai mengambil gerobak, mengeluarkan capung bambu, dan menembakkannya dari tangannya, mengubahnya menjadi beberapa kekuatan tebasan yang ditembakkan ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tersenyum menghina, mengangkat tangannya, dan dengan kilatan cahaya putih halus, semua capung bambu menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Tangan awan terbang. Ekspresi pendongeng berubah drastis, dan dia mundur selangkah dengan ngeri, berkata dengan kaget, Kamu. Pada saat ini, para pelanggan pemberani di sekitar semuanya tercengang dan segera memahami bahwa beberapa orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berpencar satu demi satu dan seluruh kedai teh langsung kosong. Pria paruh baya itu tersenyum ringan dan berkata, Asosiasi Pedagang Manduo juga dianggap sebagai eksistensi yang memiliki reputasi baik. Salah satu dari kalian adalah pendongeng, dan yang lainnya menjual capung bambu, ceka-ceka. Pria paruh baya itu mengukur si kecil gadis tanpa keraguan, dan berkata dengan senyuman di matanya, Ini adalah yang terkuat di antara generasi muda Asosiasi Pedagang Manduo Anda, Shui Luoyan, kan? Wajah gadis kecil itu sedikit memucat. Kekuatan pria paruh baya ini tak terduga, dan dia benar-benar mengenalinya dalam sekejap.
Dia memandang pendongeng untuk meminta bantuan. Tenggorokan pendongeng itu sedikit kering, dan dia berkata dengan susah payah, "Apakah ini penguasa dari Asosiasi Pedagang Harta Karun Segudang?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Benar, saya Wei Hongfu dari Asosiasi Pedagang Harta Karun Segudang. Kalian berdua menyamar di sini demi Gunung Meru itu, kan? Gadis ini lumayan. Jika dia bisa memasuki Gunung Meru untuk mendapatkan pengalaman, akan mudah bagi Asosiasi Pedagang Manduo untuk menjadi anggota dewan di 2 sesi Merchant Union tahun ini." Pendongeng itu terkejut dan dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi dia adalah salah satu dari 3 penguasa cabang wilayah selatan Asosiasi Pedagang Harta Karun Segudang. Saya He Feng dari Asosiasi Pedagang Manduo dan ini Shui Luoyan. Saya tidak mengenali kedatangan Tuhan dan saya bersalah. Wei Hongfu memiliki senyuman di wajahnya dan baru kemudian dia melepaskan tangan Shui Luoyan dan berkata, "Apa 3 penguasa cabang wilayah selatan? Dan aku hanyalah utusan Tuan Xie Yuhang." Dia melirik mereka berdua dan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa cabang wilayah selatan saja bisa mengumpulkan orang-orang dari 3 serikat pedagang besar. Ini juga merupakan masalah yang menarik." Shui Luoyan dengan cepat menarik tangannya, dan sosoknya segera bersembunyi di belakang He Feng dan memandang Wei Hongfu dengan waspada. He Feng tertegun dan berkata, "Orang-orang dari 3 serikat pedagang utama, siapa lagi yang ada di sana?" Saat ini, 2 sosok masuk dari luar. Setelah melihat sekeliling, mereka sedikit terkejut, dan mereka berjalan menuju Wei Hongfu. Mata He Feng menyipit, dan dia berkata dengan kaget, "Nona Ding Linger." Gadis itu adalah Ding Linger, dan dia mengenakan atasan berwarna hijau muda. Dia memandang Shui Luoyan di belakang He Feng dengan kaget, dan ekspresinya berubah sedikit dingin, dan matanya dipenuhi permusuhan. Shui Luoyan, sebaliknya, memiliki ekspresi bangga, dan dia sedikit mencibir bibirnya, tampak seperti dia sedang memprovokasi mereka. He Feng memandangi penampilan Shui Luoyan dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berpikir bahwa Nona Ding Linger benar-benar datang ke wilayah selatan yang terpencil ini. Mungkinkah pengaruh Asosiasi Pedagang Yuan Surgawi telah meresap ke seluruh wilayah?" Wilayah selatan? Dia berpura-pura kaget, namun kenyataannya, dia penuh cemoohan. Di mata seluruh benua langit bela diri, wilayah selatan adalah eksistensi yang diremehkan. Bahkan 7 serikat pedagang besar yang berkuasa bahkan tidak berkenan memasuki pasar ini. Pagoda 10.000 harta karun hanya membuka cabang secara simbolis dan tidak berharap mendapatkan apapun, dan Asosiasi Pedagang Yuan Surgawi adalah yang terlemah di antara 7 serikat pedagang besar, dan ini sudah menjadi sesuatu yang diketahui semua orang. Ketika tembok runtuh, semua orang akan mendorongnya. Biasanya, ketika orang melihat orang-orang dari Asosiasi Pedagang Yuan Surgawi, mereka tidak akan memiliki ekspresi yang baik. Jika tidak, sebagai putri ketua Asosiasi Pedagang Yuan Surgawi, status Ding Ling berada di atas status He Feng dan Wei Hongfu. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka menggodanya? Ekspresi Ding Linger juga sangat jelek, namun kemunduran Asosiasi Pedagang Heavenly Yuan sudah menjadi kenyataan. Pria di sampingnya juga merasakan suasana halus ini, dan tiba-tiba menunjuk ke arah He Feng dan berteriak, "Siapa orang ini?" "Kenapa aku tidak terlalu menyukainya? Bolehkah aku menamparnya beberapa kali?" Beberapa orang terkejut, wajah mereka langsung menjadi gelap satu persatu. He Feng menjadi sangat marah dan berkata dengan suara serius, "Nona Ding, bawahanmu juga kurang disiplin. Mungkin biarkan orang tua ini mendisiplinkan mereka atas nama Anda." Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.